Hi, everyone. Welcome back to English class. How are you doing? Yeah, I always hope that every student of mine is doing good at home. Okay, so what do you think we are going to study today? Kira-kira kita mau belajar apa nih? Ready? Let's go. Alright, we are going to talk about there is and there are. Kita mau ngomongin tentang there is dan there are. Oke, there is dan there are artinya dua-duanya adalah ada. Ya, yang membedakan tentunya di is dan di are-nya. Pasti anak-anak sudah tahu ya, kalau is berarti untuk bendanya satu. Tapi kalau are, untuk bendanya lebih dari satu. Dua, tiga, empat, dan seterusnya. Oke, kita lihat nih sama-sama. Kita isi ya pakai is atau are. Nah, kira-kira gambar yang ini yang pertama, kita pakai is atau are jawabnya. Good job. Benar, kalian harus menjawab ini dengan are. Kenapa? Karena students atau anak-anak di sini lebih dari satu. Ada berapa? 1, 2, 3, 4, 5. So, lebih dari satu ada 5. So, you need are. Jadi kamu perlu are di sini. Ya. And then let's see here. Miss Angel has a star. Right? Kita punya star, bintang. Bintangnya ada berapa? Yes, only one. If it's only one, kalau cuma satu, kita pakainya is. Easy, right? Gampang ya. Jadi yang membedakan adalah kalimat ini kalau pakai are, bendanya itu banyak dan biasanya pakaiin s di belakang bendanya. Oke, kalau book jadi books. Kalau eraser jadi erasers. Karena di sini gambarnya student, maka students ditulisnya students karena Miss Angel tambahin s di sini. Tapi kalau bendanya hanya satu, biasanya ditambahin e. Contohnya, kalau buku ya a book. Kalau kucing, a cat. Tapi kalau kucingnya banyak, kita pakainya cats. Kalau bukunya banyak, kita pakai books. Oke? Jadi sekali lagi, kalau bendanya banyak, kita pakaiin are. Kalau bendanya satu, kita pakaiin is. Jelas ya? Oke, kita lihat di sini. Nah, look. We have to fill these blanks with is or are. Kita isi dengan is atau are. Look at the picture. Kita lihat gambarnya. Udah pasti tahu ya. Jawabannya adalah good job. Kalau kamu jawab are, berarti kamu sudah mengerti. Ya. Karena lagi dikasih lihat di sini ada s. Berarti banyak. Dan terlihat juga dari gambarnya. Kalau lebih dari satu, kita menggunakan are. Look. This one is called broom. Broom itu artinya sapu. Ya. Jadi karena sapunya ada satu, kita pakai apa? Yes, we use is. So far so good? Ya, easy right? Gampang ya? Oke, kita move di pelajaran selanjutnya. Kita mau belajar tentang preposition of place. Yang artinya kata-kata yang menunjukkan posisi atau letak sebuah benda. Ya, posisi atau letak. Contohnya seperti apa? Let's look at this. Nah, ini ada burung, burungnya melayang di atas, ya. Dalam bahasa Indonesia kita sebutnya juga di atas. Nah, kalau di atasnya tidak ada kontak langsung dengan benda di bawah, alias melayang, kita sebutnya above. Ya, karena ada satu kata lagi seperti ini. Dalam bahasa Indonesia juga di atas. Nah, tapi kita pakainya on. Jadi kalian lihat sendiri di sini perbedaannya dua-duanya, walaupun bahasa Indonesianya di atas, tetapi di atas yang bahasa Inggrisnya above itu dia melayang, tidak bersentuhan dengan benda di bawahnya. Sedangkan kalau di atas ini on, bendanya bersentuhan. Paham ya? Oke. Terus kita punya in. Kita lihat binatang sini. Binatang ini in. Binatangnya ada di dalam. In itu artinya di dalam. Kita juga punya kucing ini, binatang ini ada di belakang. Di belakang bahasa Inggrisnya adalah behind. Behind. Oke.
Terus kita punya kucing yang ada di depan box. Ini kan tadi di belakang box, ini di depan. Di depan, bahasa Inggrisnya adalah in front of. In front of. Ya, lanjut. Nah, di sini kita punya kata beside. Kalau kita lihat dari gambarnya, ini kotak, ini ada binatangnya. Dia bersebelahan. Jadi beside artinya adalah di sebelah. Oke. Dan kita juga punya kata near. Near. Near artinya adalah di dekat. Nah, kenapa Miss kasih gambar ini sebelah-sebelahan? Karena Miss mau kasih lihat kalian bedanya di sebelah dan di dekat. Kalian lihat, kalau di sebelah mereka saling berdekatan. Sedangkan kalau dekat, mereka benda yang satu dengan benda yang lain ada jaraknya. Jadi cara membedakannya seperti itu ya. Kalau di sebelah, bendanya saling berdekatan. Tetapi kalau dekat, bendanya dekat dan ada jaraknya. Oke, kita lanjut. Nah, kita punya kata between. Ya, kita lihat burung ini ada di antara dua kotak. Jadi between itu dalam bahasa Indonesia artinya di antara. Ya, misalnya kamu berdiri di antara mami dan papi. Berarti posisi kamu ada di tengah-tengah. Itu yang disebut di antara. Sama seperti burung yang digambar sini ya. Dan kita juga punya kata under. Under itu artinya di bawah. Ya, under artinya di bawah. Ya, sekarang kita baca sama-sama. Kita mulai dari atas. Above. Above. On. On. In. In. Behind. Behind. In front of. In front of. Beside. Beside. Near. Near. Between. Between. Under. Under. Oke, anak-anak nanti bisa belajar menulisnya, bisa belajar cara bacanya juga, dan jangan lupa dihafalkan. Oke, kita lihat di sini. Kita mau cek lagi ya, apa yang kita pelajari tadi secara sekilas, anak-anak masih ingat atau tidak. Gambar yang pertama, ini kucingnya atau hewannya ada di bawah. Ada yang ingat di bawah bahasa Inggrisnya apa? Good job. Kalau kamu jawabnya under, berarti kamu sudah paham dan sudah hafal. Ya, di bawah bahasa Inggrisnya adalah under. Good job. Let's move to another picture. Kita move picture atau gambar sebelahnya. Kucingnya ada di belakang. Di belakang bahasa Inggrisnya apa? Ya, di belakang bahasa Inggrisnya adalah behind. Behind. Good job. Kita lanjut ke gambar sebelahnya. Bahasa Inggrisnya di antara, masih ingat? Ya, burungnya ada di antara dua kotak. Di antara bahasa Inggrisnya adalah between. Between. Wah, kalau tiga-tiganya sudah benar, kalian hebat. Kita lanjut ke gambar sebelahnya. Ya, dalam bahasa Indonesia artinya di sebelah. So, what's the meaning? What is sebelah in English? Beside. Good job. Beside. Kita ke gambar yang di bawah. Ya, kalau kamu ingat, ini ada jaraknya. Dalam bahasa Indonesia kita sebutnya dekat atau apa? Dekat bahasa Inggrisnya apa? Near. Ya, dekat bahasa Inggrisnya near. Kita lihat burung di sebelahnya, gambar sebelahnya burungnya di atas, tapi di atasnya melayang ya. Ya, masih ingat apa? Yap, itu above. Ya, di atas, above. Nah, binatangnya yang di sebelah, gambar sebelah ada di dalam. Di dalam bahasa Inggrisnya adalah
Good job. In. Ya, good job. Kita masih ada 2 gambar lagi. Kita lihat gambar sebelahnya. Di depan. Lihat kucingnya ada di depan. Bahasa Inggrisnya adalah in front of. Yang berhasil, hebat. Nah, yang terakhir, kita punya gambar burung di atas kotak. Ya, berbeda tadi sama above. Di atas yang ini bahasa Inggrisnya apa? Good job. Bahasa Inggrisnya adalah on. Ya, makanya kalian harus menghafal ya anak-anak. Karena nanti ini akan berguna sampai nanti kamu kelas 6. Bahkan sampai kamu udah SMA. Oke? Kita lanjut. Nah, kita lihat ya. Nah, ini ada TV. TV-nya ada di mananya meja. Ya kan? Tadi pertama di awal kita belajar there is dan there are. Setelah kita belajar there is dan there are, kita belajar preposition of place atau tempat. Ya kan? Letak suatu benda. Nah, sekarang kita mau isi titik-titik ini. Ini there apa dulu nih? There is atau there are? Ya, kan tadi sudah dikasih tahu kalau kita pakainya. Oh, sebentar. Miss kasih lihat dulu soal selanjutnya, baru kita jawab sama-sama ya. Nah, ini yang benar adalah there is. There is a TV. Di atas, TV-nya kan di atas meja. Di atas bahasa Inggrisnya adalah on. There is a TV on the table. Gampang ya. Makanya tadi pelajarinnya satu-satu. Belajar dulu there is sama there are. Selanjutnya baru belajarin letak suatu bendanya. Karena ini di atas, kita pakainya on. Kan di atasnya tidak melayang ya. Jadi nggak boleh pakai above. Yang benar adalah on. Nah, kita lihat di sini. There apa nih? Lihat gambarnya. Plants artinya tanaman. Oke, tumbuh-tumbuhan. Karena banyak ada S-nya, kita pakainya there are. Ya. There are plants. Ada di mana box? Ada di dalam kan? Di dalam bahasa Inggrisnya adalah in. There are plants in the box. Bisa nggak? Bisa ya. Jadi kalau dalam bahasa Indonesia artinya ada sebuah TV di atas meja. Yang bawahnya adalah ada tumbuh-tumbuhan di dalam kotak. Seperti itu. Ya, I think no problem. Sepertinya tidak ada masalah, kita lanjut. Nah, I have a picture here. Miss Angel punya gambar. Miss Angel keluarkan dulu soalnya. Kita lihat gambar sama-sama. There, blah blah blah, shoes, blah blah blah, the table. Kita lihat aja table di sini. Ini ada shoes. Shoes, lihat. Kita pakai there is atau there are? Sangat mudah ya, karena shoes itu sepasang atau lebih dari satu, pasti kita pakainya are. There are shoes. Letaknya di mananya meja? Di bawah. Di bawah bahasa Inggrisnya adalah under. Good job. There are shoes under the table. Gampang ya? Gampang kalau kamu sudah tahu cara bahasa Inggrisnya letak-letak, suatu benda sama there is dan there are sudah dipahami, pasti bisa jawab pertanyaan ini. Ya. Kita lanjut. There blah 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 a plant. Plant udah tahu tadi tumbuhan ya. Ada di mananya bed. Bed itu kan ranjang ya, tempat tidur. Nah, ada di mananya ini? Kita mulai dulu, isi pakai there is atau there are? Yang pasti kita sudah tahu kalau ada pasti jawabannya adalah is. Karena bendanya satu. Jadi, there is a plant. Nah, ini tanaman ini ada di mananya ranjang? Ya, di sebelah kan? Di sebelah, kalau kamu ingat, jawabannya adalah beside. Ya, jangan lupa dihafalkan biar tahu. Oke. Terakhir, ball. Ya, kita lihat ini ball, bola. Karena bolanya satu, pasti kita jawabnya pakai is. There is a ball. Nah, ballnya ada di mananya? Bed and table. Bed and table. Berarti dia ada di antara. Tadi kan di antara kan, masih ingat? Bolanya ada di antara ranjang dan meja.
Nah, di antara bahasa Inggrisnya adalah between. Jadi, seperti ini pelajarannya hari ini. Kalau kalian masih belum mengerti, kalian bisa ulang lagi video ini ya. Thank you, see you, and goodbye.